Halo guys, pada video kali ini saya mau membahas tentang apa itu distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas binomial. Nah, namun sebelum masuk dalam pembahasan, tahu nggak apa itu probabilitas? Nah, probabilitas atau probability adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa probabilitas itu adalah sebuah peluang. Karena sudah tahu apa itu probabilitas, mari kita masuk ke dalam topik pembahasan di video kali ini. Nah, sekarang kita masuk ke topik pertama. Apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya. Adapun untuk kunci penerapan atau aplikasi probabilitas dalam statistik, yaitu memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu peristiwa dalam beberapa keadaan. Nah, ini pengertian distribusi probabilitas menurut para ahli. Menurut Henny Hendrayati, distribusi probabilitas adalah rangkaian susunan distribusi yang dibuat dengan sistematis dalam upaya memberikan kemudahan dalam mengetahui probabilitas suatu peristiwa yang menjadi topik penelitian. Ini nih ciri-ciri distribusi probabilitas. Yang pertama, probabilitas dari sebuah hasil berkisar antara 0 sampai dengan 1. Yang kedua, hasil-hasilnya ialah kejadian yang tidak terikat satu sama lain. Dan yang ketiga, daftar hasil lengkap, jadi jumlah probabilitas dari berbagai kejadian ialah 1. Fungsi distribusi probabilitas. Fungsinya ada 3. Yang pertama, untuk menghitung interval kepercayaan pada suatu parameter dan untuk menghitung daerah kritis pada suatu uji hipotesis. Yang kedua, untuk data univarian, distribusi probabilitas seringkali berguna untuk menentukan model distribusi yang wajar untuk data tersebut. Yang ketiga, studi simulasi dengan bilangan acak yang dihasilkan dari penggunaan distribusi probabilitas tertentu seringkali dibutuhkan. Bagaimana distribusi probabilitas bekerja? Nah, distribusi probabilitas yang paling umum adalah distribusi normal atau kurva lonceng. Meskipun ada beberapa distribusi yang umum digunakan, biasanya proses pembuatan data dari beberapa fenomena akan menentukan distribusi probabilitasnya. Proses ini disebut fungsi kepadatan probabilitas. Distribusi probabilitas juga dapat digunakan untuk membuat fungsi distribusi kumulatif atau Cumulative Distribution Function atau CDF yang menjumlahkan probabilitas kemunculan secara kumulatif dan akan selalu dimulai dari 0 dan berakhir pada 100%. Misalnya, akademisi, analisis keuangan, dan manajer dana sama-sama dapat menentukan distribusi probabilitas saham tertentu untuk mengevaluasi kemungkinan pengembalian yang diharapkan yang dapat dihasilkan saham di masa depan. Riwayat pengembalian saham yang dapat diukur dari interval waktu manapun kemungkinan besar hanya terdiri dari sebagian kecil pengembalian saham yang akan membuat analisis mengalami kesalahan pengambilan sampel. Dengan meningkatkan ukuran sampel, kesalahan tersebut bisa dikurangi secara dramatis.
Nah, ini nih contoh sederhana tentang distribusi probabilitas. Mari kita lihat angka yang diamati saat melempar dua dadu berisi 6 standar yang digunakan sebagai objek penelitian, di mana setiap dadu memiliki probabilitas 1/6 untuk melempar satu angka 1 hingga 6, tetapi jumlah dua dadu akan membentuk distribusi probabilitas. Nah, 7 adalah hasil yang paling umum ketika menggunakan dua dadu. Cara mendapatkannya seperti 1 tambah 6, 6 tambah 1, 5 tambah 2, 2 tambah 5, 3 tambah 4, dan 4 tambah 3. 2 dan 12 sebaliknya jauh lebih kecil kemungkinannya, seperti 1 tambah 1 dan 6 tambah 6. Nah, itu tuh tadi tentang pembahasan distribusi probabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya tentang distribusi probabilitas binomial. Ini nih pengertian distribusi probabilitas binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam n percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ciri-ciri distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, sebuah hasil dari eksperimen dikelompokkan ke dalam satu dari dua kategori yang saling lepas atau mutually exclusive, sukses atau gagal. Yang kedua, data yang dikumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Yang ketiga, probabilitas sebuah sukses tetap bernilai sama untuk setiap percobaan. Demikian pula halnya dengan probabilitas sebuah kegagalan. Yang keempat, percobaan-percobaan bersifat independen, yang berarti bahwa hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Di sini ada rumus distribusi probabilitas binomial. Seperti Px sama dengan kombinasi Nx dikali Pi pangkat X kali 1 kurang Pi pangkat N kurang X. Nah, rumus di sini bisa kita jadikan menjadi Px sama dengan N faktorial per X faktorial dikalikan N kurang X difaktorialkan kali Pi pangkat X kali 1 kurang Pi pangkat N kurang X. Nah, di bawah ada keterangan dari rumus tersebut. P untuk probabilitas, C untuk kombinasi, N untuk jumlah percobaan, X untuk variabel acak yang menyatakan sukses, dan Pi adalah probabilitas sukses untuk setiap percobaan. Di sini ada contoh soal tentang distribusi probabilitas binomial. Terdapat 5 penerbangan pesawat setiap harinya dari Manado ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air. Jika probabilitas penerbangan datang terlambat adalah 0,2, maka berapa probabilitas tidak ada penerbangan terlambat hari ini? Berapa probabilitas hanya satu penerbangan yang terlambat hari ini? Susun distribusi probabilitasnya. Nah, ini nih penyelesaiannya. Kalau kita identifikasi dari soal tadi, diketahui N itu sama dengan 5 dan Pi itu sama dengan 0,2. Pertama, probabilitas tidak ada yang terlambat, berarti X itu sama dengan 0. Kalau kita masukkan dalam rumus tersebut,
menjadi Px sama dengan 0 sama dengan n faktorial per x faktorial kali n kurang x faktorial kali pi pangkat x kali 1 kurang pi pangkat n kurang x sama dengan 5 faktorial per 0 faktorial kali 5 kurang 0 faktorial kali 0,2 pangkat 0 kali 1 kurang 0,2 pangkat 5 kurang 0. Nah, jadi Px sama dengan 0 sama dengan 120 per 1 kali 120 kali 1 kali 0,8 pangkat 5 sama dengan 1 kali 0,32768 sama dengan 0,3277. Nah, yang kedua, probabilitas satu penerbangan yang terlambat. Di sini X itu kita ganti menjadi 1. Jadi Px sama dengan 1 sama dengan n faktorial per x faktorial kali n kurang x faktorial kali pi pangkat x kali 1 kurang pi pangkat n kurang x sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 kurang 1 faktorial kali 0,2 pangkat 1 kali 1 kurang 0,2 pangkat 5 kurang 1. Jadi P X sama dengan 1 sama dengan 120 per 24 kali 0,2 kali 0,8 pangkat 4 sama dengan 5 kali 0,2 kali 0,4096 sama dengan 0,4096. Nah, hasil-hasil yang kita dapat tadi bisa kita gabungkan menjadi tabel distribusi probabilitas binomial seperti berikut ini. Jika jumlah pesawat yang terlambat itu 0, probabilitasnya adalah 0,3277. Jika hanya satu pesawat yang terlambat, probabilitasnya itu 0,4096. Jika jumlah pesawat yang terlambat itu hanya 2, probabilitasnya itu 0,2048. Jika jumlah pesawat yang terlambat itu hanya 3, berarti probabilitasnya 0,0512. Dan jika jumlah pesawat yang terlambat itu 4, probabilitasnya itu 0,0064. Dan jika jumlah pesawat yang terlambat itu semuanya 5, berarti probabilitasnya itu 0,0003. Nah, dan jika kita jumlahkan semuanya sesuai distribusi probabilitas binomial, jumlahnya itu 1. Berikut ini ada tabel distribusi probabilitas binomial. Jika kita lihat pada tabel tersebut, itu ada beberapa contoh seperti n itu ada 2, n itu ada 5, dan n itu ada 10. Namun, jika kita mau mencocokkan pada soal yang kita buat tadi, kita mendapatkan itu 5 atau 5 penerbangan. Jadi, jika kita mencari keterlambatan probabilitas itu 0,2. Nah, jadi inilah nilai distribusi probabilitasnya, sama seperti yang kita cari tadi. Nah, guys, itu tuh penjelasan tentang distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas binomial. Nah, saya harap materi yang saya jelaskan tadi mudah untuk dipahami. Dan saya ada satu pantun nih buat kalian. Naik kereta ke Surabaya, jangan lupa membeli sandal. Cukup sekian presentasi saya, semoga banyak materi yang dihafal.
Nah, sampai ketemu di next video and terima kasih.